Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan online. Pertemuan keempat ya. 4, betul ya. 4, 5, 7, 8. Oke. Hari ini kita akan, teman-teman silakan presensi di info KHS. Mungkin sudah ada yang presensi ya. Boleh presensi sekarang? Kayaknya saya settingnya sampai jam 10. Presensi sekarang aja gitu ya. Saya tadi nyetingnya sampai jam 10 presensinya. Mantap, sambil saya siapkan PPT-nya kayaknya. Oke, kita mulai. Teman-teman boleh presensi dulu. Presensinya nanti sampai jam 10 ya. Jadi Zoom-nya selesai, presensinya selesai. Hari ini kita akan bahas tentang hipotesis penelitian. Kalau di pertemuan kemarin, teman-teman sudah bahas tentang statistika sosial itu cakupannya seperti apa, kemudian data, sampel, populasi, apalagi penyajian data ya, lewat tabel distribusi, OGIF, histogram, kemudian perhitungan, analisis datanya, menggunakan min, modus, median, desil, kuartil. Mungkin ada pertanyaan dulu dari tugas kemarin. Yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan ya. Harus saya batasi kayaknya itu jamnya. Biar mengumpulkannya nggak molor-molor. Kalau tidak ada pertanyaan dari kemarin, dari tugas yang kemarin. Izin bertanya. Iya, Duta, silahkan. Ini saya masih bingung mencari contoh hipotesis penelitian yang semisal kalau misalnya kita cari di internet, hipotesis penelitian itu seperti contohnya misalnya ada hubungan positif antara siswa dan guru semisal. Itu kan berarti hipotesis atau dugaan dari penelitian. Nah, gimana sih cara tahu kalau kalimat itu tuh hipotesis penelitian gitu, Bu? Karena menurut saya yang barusan yang contoh yang saya berikan tadi, itu menurut saya misalnya ada sebuah fakta gitu, tapi bagaimana itu bisa bersifat hipotesis gitu. Itu kurang lebihnya. Oke, pertanyaan bagus, Duta. Terima kasih banyak, Masya Allah. Jadi, kalau memang ada pertanyaan dari membaca itu salah satu tanda sedang sedang kontradiktif gitu ya dalam alam pikiran. Oke, nah itu nanti kita bahas juga di sini. Semoga nanti setelah kita bahas pertanyaan tadi terjawab gitu ya. Kalau belum bisa disampaikan lagi nanti masih belum yakinnya di sebelah mana. Oke, nah sekarang kita bahasnya ke hipotesis penelitian. Hipotesis dulu ya. Kita bahas hipotesis penelitian dulu apa. Kalau hipotesis secara umum tadi mungkin sudah disinggung sama Duta ya, jadi dugaan sementara. Nah, sekarang kita fokus ke hipotesis penelitian. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil baca-bacanya, kira-kira hipotesis penelitian itu apa? Apa sih gitu ya, deskripsinya apa? Gitu. Saya, Bu. Boleh, Raka? Ya, Bu, izin menjawab, tapi nggak on cam ya, Bu, karena sinyalnya agak bermasalah. Agak gangguan, masih di Palembang, Bu. Oke. Ya. Jadi, seperti yang saya baca, hipotesis itu semacam anggapan dasar gitu, Bu. Anggapan dasar terhadap jawaban sementara terhadap sebuah masalah yang masih bersifat
praduga. Karena masih harus dibuktikan kebenaran aslinya atau dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Raka. Jadi jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang masih harus diuji kebenarannya gitu ya. Dugaannya betul atau tidak. Oke. Terima kasih Raka, good job. Ada lagi yang menambahkan? Atau punya pendapat berbeda, boleh dari referensi mana begitu? Kalau nggak ada ya saya cari yang mau jawab. Azam? Jackson Azam. Apakah? Boleh izin menjawab? Boleh, silahkan. Najwa. Kurang lebih jawaban saya sama kayak Raka. Karena hipotesis penelitian itu kan artinya jawaban sementara penelitian. Karena berdasarkan KBBI juga, hipotesis itu kan berarti sesuatu yang dianggap benar untuk alasan yang harus dibuktikan lagi gitu berdasarkan dari teori dan sebagainya. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis penelitian itu sendiri adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Oke. Yes, terima kasih Najwa. Good job. Oke, jadi sudah cukup mungkin ya. Hipotesis penelitian itu adalah kalau saya menuliskannya sebagai pernyataan gitu ya. Jadi dia bersifatnya pernyataan, sifatnya pernyataan atau teori yang merupakan dugaan, tentu saja dugaan sementara yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan penelitian gitu ya. Jadi dugaan ini muncul yang menjawab permasalahan penelitian. Kalau permasalahan penelitiannya nggak ada, ya susah kita membuat dugaannya. Dari mana? Gitu. Dia harus ada rumusan masalah dan juga harus ada pengujian terhadap hipotesis itu tadi yang berdasarkan teori yang relevan dan data yang ada di lapangan. Nah, hipotesis sendiri ini secara umum kita kenal ada dua jenis. Ada hipotesis alternatif HA, ada hipotesis 0 atau H0. Kalau HA ini hipotesis yang kalimatnya kalimat negatif. Kalimat positif. Kalimat positif, misalkan ada perbedaan hasil belajar statistika kelas A dan kelas B. Ya, jadi kayak tadi yang sudah disampaikan Duta juga ada atau tidak ada perbedaan. Nah, itu juga termasuk kalimat hipotesis. Hanya saja ketika dia kalimatnya positif, maka bukan biasanya ya, dia kita masukkan ke hipotesis alternatifnya. Gitu ya, seperti ada hubungan antara bla 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 gitu ya. Atau yang nomor 3 nih, dia juga hipotesis. Hipotesisnya apa? Mesin bot hasil produksi PTX mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Nah, hipotesis yang lain apa? Hipotesis 0. Hipotesis 0 ini yang kalimatnya negatif. Jadi dugaan itu kan bisa iya, bisa enggak. Nah, itu yang iya itu kita namakan HA, yang enggaknya kita bilang H0. Nah, nanti yang kita uji salah satu, H0-nya diterima atau ditolak. Kalau H0 diterima, berarti ya H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan antara bla bla bla. Tapi kalau H0 ditolak, berarti masuk ke simpulan yang kita ambil HA, ada perbedaan. Jadi dibuat 2 untuk menguji salah satu. Nomor 2, contohnya H0 adalah tidak ada hubungan antara status sosial dengan tingkat gizi keluarga. Itu di H0. Atau mungkin kalau di sini kalimat HA-nya adalah
mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam, maka hipotesis nolnya, karena dia kalimat negatif, maka tidak mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Jadi ada dua jenis. Hipotesisnya bergantung rumusan masalahnya juga, tentu saja. Nah, dari rumusan masalah nih, kalau kita bisa membagi ya, ada 3 jenis di penelitian kuanti ya ini ya. Kita nggak bahas di kualitatif ya teman-teman, kita bahasnya di kuanti. Nah, ada penelitian atau permasalahan deskriptif di mana sesuai namanya, dia bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Ada juga permasalahan komparatif yang tujuannya untuk mengcompare. Mengcompare itu kan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ada juga yang namanya asosiatif, yaitu mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, contoh misalkan di bagian deskriptif itu rumusan masalahnya, bagaimana kualitas dosen statistik di Indonesia. Nah, dari permasalahan ini kita bisa munculkan beberapa hipotesis. Misalkan kita mau mengklaim H1-nya, H1 tadi kalimatnya positif ya. Berarti kualitas dosen 75% kualitas dosen statistik di Indonesia dinyatakan baik, gitu misalkan. Baiknya tentu nanti ada kriteria sendiri ya, itu di luar topik, jadi kriteria baik tadi juga harus dideskripsikan jelas di bagian metode penelitian. Hanya kita di sini fokus buat hipotesisnya dulu. Itu HA atau H1, ada yang bilang H1, ada yang bilang HA. Ada juga H0, kalau H0 itu dikalimatkan dengan kalimat negatif, maka kalimat negatifnya 75% kualitas dosen di Indonesia tidak baik, gitu ya. Jadi kalimat negatif. Nah, kemudian ada permasalahan komparatif. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah perbedaan kualitas pelayanan masyarakat pemerintah Kota Pasuruan dengan Sidoarjo dalam penanganan sampah? Nah, kita berarti mau membandingkan antara penanganan sampah di Kota Pasuruan dengan penanganan sampah di Kota Sidoarjo. Gitu ya, ada dua variabel di situ yang mau kita compare, mau kita bandingkan. Makanya kita nyebutnya dia masuk ke permasalahan komparatif. Bisa lebih dari 2 kota gitu ya, misalkan antara pemerintah Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya, boleh. Ya, jadi minimal harus ada 2, karena kalau compare kan harus ada 2. Kalau 1 kan nggak bisa di-compare sama siapa, gitu ya. Nah, kalau di rumusan masalahnya ini biasanya di artikel itu tidak ditulis ya. Ada yang langsung menuliskan tujuan penelitian. Gitu. Tujuannya adalah menentukan ada tidaknya perbedaan. Gitu ya. Nah, berarti H0-nya kalimat negatif, berarti tidak ada perbedaan kualitas layanan masyarakat antara Kota Pasuruan dan Kota Sidoarjo dalam persampahan. Itu contoh hipotesis nolnya. Nah, hipotesis alternatifnya berarti ada perbedaan kualitas. Gitu. Ya, jadi membedakannya gampang. Kalau komparatif berarti ada pengaruh atau ada perbedaan. Kalau yang H1-nya berarti tidak ada. Sorry, kebalik saya. H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Kalau asosiatif sendiri dibagi jadi 3 jenis ya. Jadi ada yang hubungan simetris. Ini contohnya, adakah hubungan antara postur tubuh dengan gaya kepemimpinan. Jadi yang dibandingkan satu subjek gitu ya. Jadi kalau misalkan subjek ini punya postur tubuh tertentu, apakah berpengaruh terhadap gaya kepemimpinannya dia? Tuh, itu hubungan simetris. Tentu saja hipotesisnya nanti bergantung dengan rumusan masalahnya. Berarti H0-nya bisa tidak ada hubungan antara, atau ada hubungan antara postur tubuh dengan gaya kepemimpinan. Ada lagi jenis asosiatif yang sebab akibat. Misalkan,
seberapa besar pengaruh pertambahan gaji terhadap kedisiplinan. Nah, jadi ada yang A mengakibatkan B, gitu ya. Pertambahan gaji terhadap kedisiplinan. Ada juga yang termasuk interaktif, di mana dia melihat interaksi antara dua subjek. Di sini antara sikap guru dengan prestasi belajar siswa. Gitu. Nah, itu untuk jenis-jenis asosiatif. Untuk hipotesisnya, tetap ya. Jadi hipotesisnya berdasarkan rumusan masalah tadi juga ada 3. Nah, tapi tetap hipotesis itu adalah pernyataan sementara untuk menjawab rumusan masalah tadi. Kalau deskriptif berarti dia permasalahan deskriptif. Kalau komparatif berarti dia menjawab permasalahan yang membandingkan atau membedakan antar dua variabel. Nah, yang asosiatif dia melihat hubungan antara bisa satu subjek, bisa dua subjek tertentu, bisa hubungan sebab akibat. Kalau kita lihat secara jenisnya, gitu ya. Nah, untuk perhitungan atau pengujian hipotesis, nah tadi kan hipotesis harus kita uji ya. Izin pindah device, silahkan. Harus kita uji. Nah, ngujinya ini kita pakai beberapa simbol yang mungkin perlu dibedakan. Ketika yang kita uji itu populasi, maka rata-ratanya disimbolkan dengan mu, standar deviasinya disimbolkan dengan sigma, variansnya disimbolkan dengan sigma kuadrat. Kalau kemarin di data sampel ya, teman-teman pakai simbol X bar untuk rata-rata, S untuk standar deviasi, dan S kuadrat untuk varian. Untuk perhitungan yang ini tidak saya utek-utek ya, karena saya prefer pakai aplikasi SPSS. Nanti kita akan pakai itu ya untuk menghitung hasilnya, itu daripada harus pakai rumus kemarin yang teman-teman sudah simak di video penjelasnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika teman-teman menggunakan data angket yang sifatnya interval atau rasio, kayak kemarin ya, angket skala Likert, Goodman, yang teman-teman ada skalanya 1-5, yang ada skalanya 1-7. Nah, itu masuk ke data yang dikumpulkan dari interval dan rasio. Maka untuk mengujinya, kita pakai statistik parametrik. Statistik parametrik, nanti teman-teman harus menyatakan bahwa data yang didapat dari angket itu adalah terdistribusi normal, dipilih secara acak, dan dipilih secara acak, memiliki hubungan linear, dan bersifat homogen. Jadi ada 3 uji yang biasanya dipakai, ada uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Meskipun ketika beberapa artikel, mungkin kebanyakan penelitian akan mencukupkan dengan uji normalitas. Nanti menghitungnya kita pakai SPSS gitu ya. Teman-teman di sini mungkin akan sering dengar dulu istilah asing gitu ya. Nah, untuk data yang nominal atau ordinal, istilahnya yang pertanyaan tapi tidak tidak mengukur interval dan rasio, itu kita pakai statistik non-parametrik, di mana teman-teman nggak harus mendapatkan data yang normal, linear, dan homogen. Tapi untuk kasus ini, karena nanti kita mau fokus untuk menguji data yang diambil dari angket, gitu ya, berarti kita pakai statistik parametrik. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita ke next kegiatan. Teman-teman kemarin sudah ada kelompok ya. Berapa manusia ya kelompoknya? Ini berapa manusia, berapa kelompok ya? 3D. Sepuluh kelompok di sini.
Oke. Saya buatkan 10 room, teman-teman. Kemarin sudah di tugas kemarin ya, teman-teman sempat nyari artikel. Nah, sekarang coba kita periksa artikelnya. Diskusikan dulu dengan kelompok, periksa artikel. Yang diperiksa apa? Pilih satu artikel dari teman-teman yang dari anggota kelompok kan masing-masing cari kemarin ya, atau kemarin sudah ditentukan satu artikel, nggak apa-apa. Pilih satu artikel yang kalau bisa, topiknya itu topik sosial ya, statistika sosial. Kalau bisa jangan yang topiknya perikanan, jangan yang topiknya peternakan gitu. Nanti variabelnya beda istilah lagi, teman-teman takutnya bingung. Jadi kalau bisa yang sosial, misalkan pengaruh apa, atau mungkin topiknya tentang kesehatan, jangan, tentang motivasi, misalkan, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian di artikel itu, coba diberi tanda, di stabilo boleh, di blok kuning boleh, terserah, hijau juga boleh. Apa yang diberi tanda? Yang pertama adalah rumusan masalah penelitian. Atau kalau nggak ada rumusan masalah, di artikel itu harusnya ada tujuan penelitian. Nah, itu yang teman-teman cari pertama. Kemudian yang kedua adalah hipotesis penelitiannya. Di situ hipotesis penelitiannya apa? Itu ya. Yang ketiga adalah jenis hipotesisnya. Tadi teman-teman sudah menyimak sebentar terkait dengan deskriptif, asosiatif, dan komparatif jenis hipotesis. Nah, nanti di artikel itu, setelah teman-teman menemukan hipotesisnya, bisa diklaim, oh ini hipotesisnya masuk ke komparatif, oh masuk ke asosiatif, atau masuk ke deskriptif. Gitu ya. Nah, setelah itu, teman-teman cari di bagian analisis datanya, bisa di bab 3 atau bab 4, apakah ada kalimat di sana yang menyatakan bahwa datanya diuji normalitas atau diuji homogen, ini salah ketik ya, homogen, atau diuji linearitas. Nah, kalau ada pernyataan itu, pernyataannya di stabilo aja. Gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu dari tugas diskusinya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, teman-teman silahkan pilih room sesuai dengan room kelompoknya yang kemarin. Ada 10 ya, saya siapkan 10 room. Silakan didiskusikan di kelompoknya terkait ini tadi. Mungkin PPT-nya saya share aja. PPT-nya belum saya taruh LMS, saya taruh di grup aja ya. Waktu diskusinya 15.10 cukup nggak ya? Maksimal 15 menit ya. Sampai jam 9.15. Silakan join sesuai dengan room kelompoknya. Dikasih tanda ya di stabilo.
Hening. Sudah semua? Sudah selesai diskusinya? Ini cowok-cowok semua ya? Iya Bu, cowok semua Bu. Kelompok Bu, mau tanya maaf. Saya mau ganti device dulu bisa nggak Bu ya? Boleh sih. Nanti kan bisa join room-nya lagi. Kayaknya room-nya saya buka kok. Ya Bu. Bisa, insya Allah. Nanti join room aja. Oke Bu. Oke. Sudah sampai mana diskusinya? Atau pakai telepati semua? Artikelnya dapat? Pan. Oh, pakai share screen. Nah, itu loh. Itu. Ya. Periksa kembali artikel yang ditemukan kelompok, pilih satu artikel, kemudian temukan masa-masa penelitian. Oh, hipotesis penelitian. Pan, Lu, ya. inimu ya, apa? Artikelmu ya. Itu yang ada dikirim sama tadi siapa itu? Pakai itu aja, wis. Ya udah coba ini ya. Coba kamu share screen ya. Nggak bisa. Aku pakai HP. HP ku kentang. Sumpah, serius. Di grup, coba bukan. Ya wis. Maaf. Nah, itu dibaca ya di grup ya. Halo. Ya. Sudah selamat berdiskusi. Saya tinggal dulu, Iya, Bu. segera diselesaikan. Ya, Bu. Oke, ini judulnya, Rek. Pengaruh remunerasi dan motivasi. Udah lagi. Kita itu komparatif. Ya, komparatif. Karena di sini... Halo. Dengar nggak suaraku? Ada. Dengar. Dari tadi kemana ya suaraku? Kita komparatif, soalnya ada perbandingan kan, yang punya Gina ini.
PG biasa sama PG biasa. Berarti komparatif. Jenisnya komparatif. Kalau apa tadi jenis anunya ya? Jenis penelitian komparatif. Terus itu Jenis tekniknya. penelitiannya. Teknik jenis penelitian komparatif, teknik analisisnya ini apa ya? Apakah homog ya? Mungkin itu satu rata. Normalitas. Normalitas. Nan, kayaknya tadi kamu tanya itu Nan, kita artikan satu-satu deh Nan, yang teknik analisis datanya. Homogen itu gimana? Ini aja, diperiksa aja. Oh, iya Bu. Di artikelnya dia pakai homogen, linear, sama normalitas tiga-tiganya atau pakai salah satu aja. Oh iya. Oh, kalau pakai tiga-tiganya bisa Bu? Bisa. Oh iya, baik Bu. Di stabilo di artikelnya biar enak, atau ditulis boleh. Oh iya Bu. Ini bisa di share screen loh Duta kalau mau share screen. Barusan sudah saya betulkan. Oh ya Regina, saya share screen aja. Ntar. Biar ya, bareng-bareng download dulu lihatnya. di- Download dulu di sini. Soalnya anunya di laptop. Ada yang dibingungkan? Nggak ada? Belum ya? Belum kayaknya Bu. Oke deh, aman. Saya pindah ke tetangga sebelah dulu. Sudah sampai mana? Alhamdulillah hampir selesai, Bu. Kok hening sekali? Pakai telepati kayaknya ya. Kita lewat chat Bu. Oh, lewat chat. Iya. Oke, nggak ada yang kesulitan. Ibu maaf saya mau bertanya. Tadi ada penjelasan Ibu yang di PPT yang kebalik itu yang mana ya Bu ya? Kebalikannya mungkin bukan? Atau kebalik sih, bilang kebalik apa tadi? Saya lupa antara hipotesis komparatif sama asosiatif atau permasalahan komparatif sama permasalahan asosiatif. Jadi tadi pas Ibu ngejelasin ada yang Ibu salah nulis ke arah kebalik. Apa saya salah dengar? Maaf Bu. Kalau kebalik, mungkin saya juga salah ngomongnya. Kalau kebalikan tadi H1 sama H0 atau HA sama H1 itu kebalikan. Jadi satunya positif, satunya negatif. Kalau asosiatif tadi dia menyatakan hubungan antar dua atau lebih variabel. Kalau tadi ketikan saya mana yang kebaliknya? Kalau H1 tadi apa Bu? Kalau H1 dia kalimat positif. Kebalikan dari H0. H0 kalimat negatif. Makasih Bu. Terima kasih juga. Oke, selain itu nggak ada pertanyaan. Saya
Coba satu kelompok lagi deh. Gimana diskusinya? Ada yang dibingungkan? Aman? Aman Bu, masih nyari hipotesisnya. Oh, kok sepi banget? Kalian pakai telepati atau Pakai chat Ada. Bu. pakai chat? Oke deh. Hipotesis di metode biasanya di Stabilo aja kalau sudah nemu. Iya Bu. Oke deh. 1 menit lagi ya. Siap. Ya teman-teman. Saya harap sudah selesai diskusinya ya. Bonus berapa menit. Oke. Boleh saya minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, nanti kita periksa bareng-bareng gitu ya. Ini tadi room 10 kok nggak ada manusianya. Oke. Kelompok 1, Triasa, Wahyu, Ahmad Fuadi. Itu ya. Devani, Azam. Ada yang mau share screen artikelnya, silahkan. Cek sound. Ada. Trias. Mohon maaf Bu, belum saya ini kurang. Belum diskusi? Artikelnya belum ditentukan juga? Udah sih Bu artikelnya. Boleh pakai artikelnya siapa? Artikelnya Fuad? Atau Wahyu?
Tapi artikel yang saya gunain di kelompok ini, Bu, yang kualitatif. Judulnya apa? Judulnya itu pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Itu dia pakainya kualitatif. Iya, Bu. Kami kesulitan, Bu, mencari yang penelitiannya itu berdasarkan kesulitan Hipotesisnya jadi nggak ada? nyari hipotesisnya. Enggak ada, Bu. Oke, boleh di share screen aja nggak apa-apa. Kita lihat bareng-bareng. Ya, Mas Triasa silakan. Kalau dilihat dari judulnya sih, emang ya bisa dilihat emang bisa didekati dari kuanti, bisa didekati dari kuali sebenarnya. Nggak apa-apa, artikelnya kalau memang kuali bisa di share screen. Siapa yang mau share screen? Sebentar, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat. Oke. Kalau rumusan masalahnya ada ya di situ? Bisa digedein nggak? Atau pakai HP ya ini? Kalau ditidurkan, kira-kira lebih tambah gede nggak tulisannya? Oh ya, sebentar, Bu. Emang pakai HP aja ini. Nah, tulisannya kecil. Oke, kalau tujuan penelitiannya ada, biasanya di paragraf terakhir rumusan masalah. Oh, itu rumusan masalahnya ada. Rumusan masalah, apa pengertian media sosial? Apa dampak media sosial terhadap masyarakat? Apa pengaruh media sosial? Ya, deskriptif ya. Jadi dia mengidentifikasi, mengetahui. Oke, kalau di bidang pendidikan sendiri, kalau mengetahui ini, teman-teman nanti bisa pakai mendeskripsikan ya, kalau penelitiannya. Kalau mengetahui aja, urgensinya kurang kelihatan. Oke, jadi deskriptif ya. Nggak ada hipotesis sama sekali berarti di artikelnya? Sudah saya cari, belum ada, tidak menemukan sama sekali. Soalnya ini versi yang udah benar-benar jadi, udah fix semua. Iya, iya di artikel ataupun laporan skripsi, hipotesis tetap harus dituliskan kalau memang ada. Gitu. Kayaknya ini memang kualitatif ya. Jadi dia mendeskripsikan langsung tanpa ada pengujian data kuanti. Oke deh. Terima kasih kelompok 1, Wahyu, Azam, siapa tadi lagi? Fuad dan teman-teman gitu ya. Judulnya sih pengaruh gitu ya, cuman dia mendeskripsikan, ambil deskriptif bukan kuantitatif. Oke, ke kelompok 2 boleh dibantu Bu Rohma untuk share screen. Raka, Dedi, Alif, Maisa, Novan? Ada yang mau share screen?
Bentar Bu ya. Izin. Maaf Bu, apa kelihatan apa enggak Bu? Belum kelihatan, masih di Explorer. Bisa di stop share dulu, mungkin nanti langsung dibuka yang PDF-nya. Ini ya Bu. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan pengaruh remunerasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Padang 1 Kota Padang. Oke, untuk rumusan masalahnya atau tujuan penelitian. Tujuan sebentar. Diturunin aja artikelnya, paling di halaman 2 kalau nggak halaman 3. Biasanya rumusan masalah itu di bab 1 akhir paragraf bab 1 sebelum metode. Kesimpulan aja. Ada? Ada, Raka. Bisa digeser aja halamannya. Yang share screen siapa nih? Raka. Digeser ke bawah aja halamannya, Raka. Resiko. Ada trouble? Trouble sedikit ini. Atau teman-teman satu kelompok bisa share ke screen.
Udah trouble dah. Mahesa. Mahesa sudah saya screen, cuman di layar saya kok hitam ya? Oke. Masih loading kayaknya. Masih loading. Bukanya roll sini, Bu. Habis diajak begadang tuh kayaknya. Nggak apa-apa, ditutup dulu. Oke. Putih jadinya tampilannya kalau di saya. Putih bersih. Oke. Loading kayaknya, harus sabar emang ya. Tetap perjuangan, Bu, maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sampai selesai. Hati-hati sama datanya ya, teman-teman bisa simple di Drive. Kalau khawatirnya aja kalau ada apa-apa. Lagi kalau sudah nanti tugas akhir gitu. Oke. Ke paragraf terakhir pendahuluan. Pakai regresi. Atas. Ini sudah. Oh, ini masalah penelitian ya. Betul tadi? Terkait dengan permasalahan tersebut, di paragraf terakhir ya, bahwa sendiri, masalah penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Yang ketiga, pengaruh remunerasi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Ada 3 rumusan masalahnya ya. Yang dilihat pengaruhnya berarti dia masuk mana ini? Maesa dan teman-teman. Deskripsi, asosiatif, komparatif. Ini, Bu, masuknya ke hipotesis asosiatif kalau menurut kami, Bu. Asosiatif yang dikaitkan berarti ini ya, numerasi terhadap kinerja gitu ya, motivasi terhadap kinerja, kaitan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja gitu ya. Oke, asosiatif. Iya. Untuk hipotesisnya dia pakai berapa ini hipotesisnya? Hipotesisnya Ada nggak di bawah? Bisa dikebawahkan, Maesa. Pakai skala Likert ya. Populasinya, ini perhitungan M-nya, nilai kritis. Oke, dia langsung validasi ya. validasi, Bu. Langsung uji validasi. Uji validitas. Reliabilitas. Uji pengaruh.
Langsung ke uji pengaruh. Kalau di kontrol F, hipotesis gitu keluar nggak? Nggak ada statement hipotesisnya ya. Di kontrol F, coba. Ini dia pakai korelasi ya. Nanti teman-teman juga belajar uji korelasi untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis. Nggak ditulis ya hipotesisnya. Nggak ada. Nggak ditulis hipotesisnya. Berarti ada tidaknya pengaruh. Di kesimpulan coba. Kesimpulannya dia gimana nulisnya? Kesimpulan. Kesimpulannya Nah, di bawah sendiri. Tidak ada pengaruh remunerasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai KKP Pratama Padang. Terus ada pengaruh remunerasi pegawai KKP Pratama Padang. Berarti tidak ada pengaruh, berarti H0-nya diterima ya, tidak ada pengaruh. Kemudian untuk rumusan masalah kedua, terdapat pengaruh, berarti H0-nya ditolak, H1-nya diterima. H1-nya kan yang kalimat positif ya, ada pengaruh antara motivasi belajar, motivasi kerja dengan kinerja. Yang ketiga, pegawai. Terdapat pengaruh gitu ya, berarti H0-nya ditolak. H1 diterima, H1-nya kan yang positif. Oke, sayang banget ini nggak ditulis hipotesisnya. Biasanya tetap ditulis sih. Cuman mungkin beda style artikelnya aja. Terima kasih banyak kelompok 2. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Terima kasih juga. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya rasa di kelompok 2 sudah cukup jelas ya untuk mewakili hipotesis penelitian, kemudian rumusan masalah. Oh iya, dia pakai uji normalitas nggak? Ada nggak kalau dicari normalitas gitu? Kontrol F normalitas. Normal. Enggak, dia nggak pakai normalitas. Kalau homogenitas? Dalam, Bu. Homogen. Homogen. Nggak pakai juga. Pakai apa dia? Linearitas. Oh iya, pakai linear tuh. Udah ditulis linear berganda, masih dicari. Pakai linearitas ya. Tadi ada di bawah linearitas berganda. Jadi dia pakai uji linearitas. Jadi kebanyakan secara gampangnya memang uji normalitas aja. Setelah uji normalitas baru pakai uji chi-square gitu ya. Nanti teman-teman kita bahas dikit-dikit di pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi hari ini kita perkenalan istilah-istilah mungkin ya dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan analisis data. Gitu. Terima kasih banyak, Mahesa. Boleh di stop share. Mahesa dan teman-teman kelompok 2. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan sedikit. Sama, Bu. Jadi hari ini topik pembahasannya itu, nah untuk pertemuan selanjutnya, saya mau coba memastikan ya, sebelum kita pindah ke SPSS, saya mau nyoba memastikan dulu, kalau untuk materi yang kemarin sudah oke, caranya saya minta teman-teman untuk menjelaskan, tapi lewat video gitu ya, lewat video, langkah dalam menyelesaikan
Nah, jadi datanya diapakan? Pertama, datanya disajikan ke tabel distribusi frekuensi dan OGIF aja, nggak usah histogram. Kemudian, data itu dicari min, modus, dan mediannya. Boleh manual, boleh pakai Excel, silakan. Kemudian, temukan rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil kemarin didapat dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Gitu ya. Nah, teman-teman minta tolong untuk dibuat videonya. Jadi ada gambar, ada suara. Kalau bisa video penjelasnya diaktifkan atau paling enggak kalau teman-teman sungkan gitu ya, bisa dikasih foto gitu. Yang penting ada gambar yang menyampaikan siapa begitu. Kemudian nanti videonya untuk durasinya itu maksimal 15 menit. Cukup kan ya untuk menjelaskan? Nah, teman-teman bisa taruh di Word dulu, begitu nggak apa-apa, dikerjakan dulu, ditaruh di Word, tapi ada langkah-langkahnya gitu ya, jadi teman-teman juga bisa menjelaskan berdasarkan langkah-langkah yang ada di situ. Gitu. Kalau kemarin teman-teman sempat latihan soal, nah sekarang dicoba ditambah penjelasan lewat apa namanya? Lewat lisan. Untuk durasi pengerjaannya, ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, hari Rabu maksimal pukul 10, seperti biasa. Tapi kalau ini nggak ada susulan ya, jadi teman-teman pastikan minggu depan sudah ngumpul. Kalau tugas yang kemarin yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan sebelum saya tentukan batas waktunya. Tapi kalau tugas yang ini, teman-teman wajib dikumpulkan minggu depan, maksimal sampai jam 10 siang di LMS, nanti saya buatkan tempat mengumpulkannya. Nah, videonya boleh ditaruh di YouTube, silakan, ditaruh di Google Drive, silakan. Nanti linknya saja yang dikopikan ke LMS. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk kegiatan kita minggu depan. Jadi minggu depan tidak ada diskusi, teman-teman mengumpulkan ini saja, dan memeriksa tugas untuk pertemuan selanjutnya lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya lagi masih berkaitan dengan SPSS. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, ya sudah. Untuk next 2 meeting. Nanti saya letakkan di assignment. Itu aja mungkin untuk terdekat kegiatan kita minggu depan. Jadi tidak ada diskusi ya, teman-teman silakan mengumpulkan kuisnya di LMS sebelum jam 10 lewat 1 menit. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Saya lupa tadi. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini dan partisipasi aktifnya. Oh ya, Duta, pertanyaan awalnya tadi terjawab atau masih ada yang diragukan atau dibingungkan? Masih 50-50 sih, Bu. Tapi masih mempelajari dan memahami lagi sih. Gitu. Oke, nanti kalau memang bingung nggak apa-apa, silakan ditanyakan ya. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau hipotesis itu memang gampangnya kita ambil positif sama negatif gitu ya. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh gitu. Karena itu yang bisa kita uji lewat analisis data. Jadi nggak bisa kalau hipotesisnya terlalu rumit gitu ya misalkan. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.